kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung, Dr. Andes Haji Maidi, SHMMD, beserta Ibu Hajah Yuni Setiawati Maidi, SPD MPD. Sebentar ya, kita doa. Siap. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatian, acara akan segera mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dialog pendidikan dengan tema peran strategis pendidikan karakter dalam mewujudkan generasi emas di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kota Madiun pada hari Selasa 25 Oktober 2022 di Asrama Haji segera dimulai. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Dan guna memupuk rasa persatuan dan kesatuan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Teki Dwi As SPD MPD. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Bambang Wiono, MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang beragama Islam, mari kita berdoa bersama. Tapi selain Islam itu silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'anin, hamdan yuwafi la yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima qadaitana wa sallimna fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, karena tiada zat yang mampu mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahilah segala rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkailah segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berkailah segala ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan berkailah segala ketentuan yang telah Engkau takdirkan kepada kami. Allahumma ya Allah, berkahilah majelis ini, sehingga majelis ini mampu memberikan banyak manfaat, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun kepada Bapak Dr. Andes Haryadi MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Haji Mahyudi SHMM MPD, kandidat doktor, insya Allah, beserta Ibunda Ibu DRA Yuni Setiawati, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Suko Widodo MSI selaku narasumber. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Paji MPD selaku moderator, Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kota Madiun,
Bapak Dr. Andes Gatot Supriyoga, Magister Manajemen, senior kami, praktisi pendidikan, sugeng rawuh Pak. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Ibu Lismawati SPD MPD, kandidat doktor. Bapak Kacabdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Madiun, yang pada kesempatan ini hadir diwakili oleh Bapak Heri Sun, sugeng rawuh Pak. Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan, Bapak Dr. Andes Heri Wasana, sugeng rawuh Pak. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, sugeng rawuh Bu Deni, di tengah-tengah teman-teman. Ibu Ketua PGRI Kota Madiun, Ibu Budi Wahjuningsih, SPD, calon magister, beserta pengurus yang hadir. Bapak Ibu pengurus Dewan Pendidikan Kota Madiun yang berbahagia, Bapak Ibu Rektor, pimpinan perguruan tinggi di Kota Madiun, Bapak Ibu Camat Karto, Taman dan Mangu, atau yang mewakili, Bapak Ibu pengawas penilik mulai dari TK, PAUD, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, PLB, sugeng rawuh Bapak Ibu. Bapak Ibu Kepala Sekolah dari TK, PAUD, SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, PLB, negeri swasta, sugeng rawuh Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu pengurus yayasan, serta hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmatnya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan limpahan rahmatnya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Wali Kota Madiun dan hadirin yang berbahagia, kami atas nama Dewan Pendidikan Kota Madiun akan melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Bahwa dialog pendidikan ini memiliki peran tema, peran strategi pendidikan karakter dalam mewujudkan generasi emas di Kota Madiun. Mengapa kami memilih tema tersebut? Karena selama ini kurikulum yang kita berlakukan lebih kepada menitik beratkan pada kemampuan otak kiri, kata Prof. Parji dan kata Prof. Suko. Dengan penekanan pada otak kiri ini ada sisi kekurangan, terutama dalam pembentukan talenta atau karakter yang ada. Sebagai narasumber dan moderator adalah Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes Heri MPD, Bapak Dr. Suko Widodo MSI. Ini beliaunya pakar komunikasi yang sudah tidak asing lagi. Dan yang ketiga adalah Bapak Profesor Dr. Haji Parji MPD, beliaunya juga Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang hari ini tadi baru selesai Bapak Ibu Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur hadir di Kota Madiun, komunikasi dengan teman-teman Dewan Pendidikan Semataraman, difasilitasi oleh Bakorwin, dan hari ini membuahkan hasil pikiran-pikiran strategis kaitannya dengan pendidikan. Peserta undangan dialog pendidikan ini terdiri Pak Wali dari kepala sekolah Bapak,
mulai dari TK, PAUD, SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, PLB, negeri swasta. Kemudian Bapak Ibu pengawas penilik sekolah, juga Bapak Ibu rektor pimpinan perguruan tinggi, juga Bapak Ibu pengurus yayasan, Bapak Ibu tamu undangan dari Ibu PKK Kota Madiun, Ibunda Yuni, selamat datang Bunda. Juga dari Komisi 1, Kepala Dinas Pendidikan, Dinas terkait, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan juga dari Dinas Kesehatan Kota Madiun. Pengurus organisasi profesi PGRI, praktisi pendidikan, Bapak Ibu Camat dan praktisi pendidikan. Jumlah peserta yang hadir insya Allah sesuai dengan undangan kami mengundang 140. Dan alhamdulillah Bapak Wali Kota nampaknya meja-meja Bunda terisi penuh. Tepuk tangan untuk hadirin yang berbahagia. Sumber dana dari pemerintah Kota Madiun lewat dana hibah untuk Dewan Pendidikan Kota Madiun tahun 2022. Bapak Wali Kota Madiun dan hadirin yang berbahagia, kami Dewan Pendidikan Kota Madiun mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dana dan dukungan sehingga kami dalam bulan Oktober ini mampu melaksanakan kegiatan sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah rapat koordinasi komite sekolah Sekota Madiun dengan tema penguatan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Itu tanggal 11 Oktober. Yang kedua, dialog pendidikan dengan tema peran strategis pendidikan karakter dalam mewujudkan generasi emas di Kota Madiun. Pada kegiatan tersebut di atas, syukur alhamdulillah Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Kepala Haji Maite MPD selalu hadir dan tepat waktu. Beri aplaus Bapak Ibu. Dan beliaunya selalu menjadikan narasumber di tengah-tengah kegiatan ini. Walaupun kami tahu Pak Wali sama Bu Wali ini kesibukannya luar biasa. Ini tadi katanya habis ini masih ada 7 atau 8 titik begitu. Tapi setelah diundang oleh Dewan Pendidikan maupun Bapak Ibu, Bunda maupun Bapak, alhamdulillah selalu on time. Kemudian hal demikian tentu membuktikan bahwa Bapak Wali Kota sangat peduli dengan pendidikan di Kota Madiun karena beliaunya berasal dari seorang guru, seorang kepala sekolah, ketua PGRI Kota Madiun, Bapak, kepala dinas pendidikan, kepala dispenda, sekda, dan wali kota Madiun yang prestasinya sangat luar biasa. Tepuk tangan Bapak. Itu bisa dibuktikan di jalan pahlawan center itu Singapura ada di Madiun. Itu kalau bukan Bandung Bondowoso tidak bisa. Ketua PGRI Kota Madiun Ibu Budi Wahyuningsi SPD juga harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena mendapat mobil dinas dan dana hibah rutin setiap tahun. Mobil itu untuk apa, saudara? Untuk kegiatan operasional organisasi PGRI dalam memperjuangkan nasibnya Bapak Ibu guru, termasuk Bapak Ibu guru kepala sekolah. Untuk itu mohon solidaritas dari Bapak Ibu guru, termasuk Bapak Ibu kepala sekolah harus dijaga tetap bersatu di bawah lingkungan organisasi PGRI. Selain itu, mobil itu juga digunakan sebagai promosi programnya Bapak Wali Kota Madiun, program Pancakarya, yang hasilnya Kota Madiun sekarang jadi kota metropolitan dan tentu ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Madiun. Bapak Wali Kota Madiun hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman Dewan Pendidikan yang luar biasa. Walaupun jumlahnya hanya 9, tapi kerja kerasnya, dedikasinya luar biasa. Kepada narasumber, kepada peserta dialog pendidikan, semoga kegiatan yang mulia ini atas izin Allah bermanfaat demi kemajuan mutu pendidikan di Kota Madiun. Untuk itu mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Haji Maidi SHMPD, berkenan membuka acara dialog pendidikan dengan tema peran strategis pendidikan karakter dalam mewujudkan generasi emas di Kota Madiun. Demikian laporan kami dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, seperti apakah potret pendidikan Kota Madiun dalam mewujudkan generasi emas Kota Madiun akan dikupas tuntas dalam dialog pendidikan dengan narasumber Bapak Wali Kota Madiun Dr. Haji Maidi SHMNNBD dan Bapak Dr. Sukowidodo MSI yang nanti akan dipandu oleh moderator kita Bapak Profesor Dr. Parji MPD. Kepada Bapak Parji kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Madiun beserta Ibu, yang saya hormati selaku narasumber Mas Sukowidodo, para kepala dinas, para rektor di wilayah Kota Madiun, para kepala sekolah, Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh pendidikan, lengkap ini kalau kita lihat. Tentu yang berbahagia Ketua Dewan Pendidikan beserta para pengurus yang punya hajat pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita dipertemukan dalam keadaan bahagia dan sehat pada siang hari ini dengan tajuk dialog pendidikan. Tema yang diambil sangat menarik dan saya pikir sangat aktual, yaitu peran strategis pendidikan karakter dalam mewujudkan generasi emas di Kota Madiun. Narasumbernya luar biasa, saya tidak perlu memperkenalkan CV-nya terlalu panjang karena sudah kenal semuanya dan sudah terkenal. Yang pertama adalah Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Haji Maidi SHMM MPD, luar biasa, kandidat doktor. Insya Allah mudah-mudahan saya dorong nih tahun depan harus selesai dokternya. Dan kita doakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian narasumber yang kedua adalah Mas Sukowidodo, sahabat saya, ini sahabat lama saya. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Airlangga, sebagai Kepala Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga juga. Banyak sekali kegiatannya, menjadi konsultan di beberapa lembaga independen termasuk internasional. Baru pulang dari Papua, tapi saya todong pokoknya tanggal 25 harus mau ke Madiun penuh, karena tadi pagi kita mengadakan dialog pendidikan di Bakonwil. Kami berdua kebetulan yang menginisiasi itu. Mengenai tempat dan lahir tidak perlu saya perkenalkan, agak detail. Tempat lahirnya saja. Kalau Pak Maidi ini Magetan, jadi wong desa Suarakan, ya sana jadi Ngancar, ya. Tanggal lahirnya tolong ini rahasia laki-laki, jadi tidak perlu saya sebutkan. Pokoknya kita bertiga lahir tahun 60-an. Jadi kami bertiga itu sepantaran. Saya yang paling muda, nanti generasi 60-an. Jadi makanya kalau masih kelihatan gagah-gagah itu karena semangat ya dalam pendidikan. Kemudian Mas Suko ini orang Kabupaten Madiun, di Geger Madiun. Dan saya dari Ngawi. Jadi ini sing asli Kota Madiun gak enak jajane. Tapi
tapi orang Mataraman gitu. Jadi kami ke Madiun pendatang semua ini. Tapi sudah sekian puluh tahun ya kita mengabdi dan tidak lupa dengan kota Madiun yang kita cintai. Kita tahu persis bahwa Pak Wali membangun visi luar biasa, tetapi juga tidak lupa membangun karakter masyarakatnya. Oleh karena itu tema yang kita ambil sore hari ini saya kira luar biasa yang mengenai pendidikan karakter. Hari ini kita itu gelisah, prihatin, dan mungkin menangis. Ada peristiwa Sambo, ada peristiwa Teddy, ada peristiwa tragedi Kanjuruhan, ada peristiwa-peristiwa lain yang kalau agak konseptual bicara Thomas Likona itu ada 10 hal yang membuat bangsa itu terpuruk. Salah satunya apa? Kemerosotan dalam bidang moral dan karakter. Dan hari ini itu kita rasakan betul. Oleh karena itu Kota Madiun harus menjadi pionir contoh dalam kegiatan itu. Oleh karena itu karena waktu yang terbatas, kesempatan yang pertama kami mohon Pak Wali untuk menyampaikan gagasannya, untuk menyampaikan pikirannya, untuk menyampaikan hal-hal yang konstruktif untuk kita semuanya. Karena tadi ketemu di ruang transit, beliau masih ada 7 acara, ada 7 titik. Saya pesan tadi kesehatannya harus betul-betul dijaga karena itu penting ya, bentuk penting. Monggo Pak Wali, mungkin waktunya saya tidak berani membatasi, pokoknya anulah diatur sendiri nanti supaya enak aja. Jangan sebagai pemantik ya, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan gagasannya. Monggo Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Profesor Fadji sama Pak Dr. Suko Widodo. Terima kasih sekali ada di Kota Madiun. Jadi akan saya sampaikan sesuai dengan karakter dalam mewujudkan generasi emas. Tolong bukakan profil penduduk Madiun. Ini judulnya bagus sekali. Apabila kita melihat profil penduduk Madiun ini, penduduk Madiun itu membahayakan. Artinya kelahiran bisa kita tekan. Usia subur rata-rata kurang dari 2 anak. Yang pensiun 138, yang ganti 49, 1/3. Ini sangat berbahaya kalau dunia pendidikan kita lemah. Artinya yang lahir ini harus unggul. Bayi yang lahir masa keemasan sesuai tema hari ini harus kita selamatkan. Di mana ini tidak bisa kita selamatkan, kerugian kita besar, cadangannya nggak ada. Cadangannya hanya dari luar. Kalau itu dari luar semua, Singapura penduduk aslinya sopir taksi. Kalau tidak kita siapkan, maka ini terima kasih sama dunia pendidikan hadir. Dengan kondisi seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan hari ini? Orang yang mau melahirkan harus kita urusi. Program saya ibu hamil ada 408. Ini saya urusi semua. Semua saya kasih makan gizi. Kurang susu tak susoni. Kurang gizi tak giseni. Ini Pak Soko. Ibu hamil saya itu 408. Sekarang saya kasih paket setiap minggu itu 386.000 plus 50 plus 36, 450.000 setiap minggu. Dia gizinya harus bagus. Saya konsep ini dasarnya dari profil penduduk. Ini loh, wali kota ini cerdas sama guru ini gini. Orang sakit diri. Orang kok program saat ini tapi tanpa awal, tanpa tujuan itu bukan. Kenapa saya programkan anggaran ini? Nah, kalau bayi lahir nanti ini tidak segera saya selamatkan ibu hamil, apalagi bapak-bapak yang hamil tidak tanggung jawab. Ruwet itu, gelem menghamili jalur belanja lesu, ruwet itu. Bapak jelas nih, aku ramu menghamili ngeragatin gitu, aku ngeragatin gitu. Itu harapan kita seperti itu. Nah, apabila ini nanti lahir dari subur, karena penduduk kita berkurang, serapannya gak enak, maka bayi yang sudah lahir stunting ini harus kita selamatkan. Bayi yang stunting harus menuju ke pendidikan 0 sampai 5 tahun
Ini ada 514 di kota kita. Ini saya kasih paket. Anda harus makan bergizi, susu, semuanya. Paketnya saya paket yang bergizi semua. Satu anak ada 376.000 plus 50 plus 36.000 uang saku dan sebagainya 450.000. Ini artinya apa? Bantuan tunai saja, BLT saja 150.000 per bulan. Saya kemarin Jakarta datang ke sini, hebat Pak Wali Madiun. Kenapa? Ini seperti ini harusnya diturun nasional. Sing diurusi aja wong sing iso nyambut gawe iki lho urusan. Nyapa ngurusi wong usia produktif? Dia dibiarkan aja pada bisa cari makan sendiri. Kenapa itu dimanja? Ini yang harus dimanja. Jadi saya tidak menyalahkan sosial. Orang yang sudah bisa hidup menghidupi dirinya, diloloh terus, dia tidak akan bisa hidup sempurna. Ini tidak benar. Ini loh yang harus dimanja, diurusi. Anak stunting harus lepas, ibu hamil, bayinya harus unggul. Kalau ini saya biayai 1 bulan aja hampir 2 juta, 1.800.000, ini akan saya angkat karena ini generasi ke depan untuk mewakili kita. Dan inilah nanti masa keemasannya ini tidak bisa kan kita setip. Coba buka masa keemasan, karakter dari anak masa keemasan. Apabila ini nanti sudah lahir kita urusi, tidak sempurna, ini dulu yang penting. Yang penting ini dulu. Jadi kalau anak-anak yang sempurna, itu saya kira orang tuanya kaya dan sebagainya itu akan berjalan. Tapi yang dapat kesulitan ini harus kita selesaikan dulu di Kota Madiun. Ini masa keemasan ini orang itu tidak akan melupakan pada waktu ada kejadian ini. Bapak Ibu coba bayang, aku bisa waktu TK, atus karo kain, aku saya eling. Tapi dia ini tak kayak mana lali lali gitu. Ini masa kebapaan gitu. Masa tua seperti itu. Ini, nah dari kondisi ini yang sulit ini kita bantu dulu, yang sempurna Bapak Ibu guru punya tugas bagaimana karakter anak itu semuanya diberikan harus utuh gizinya, utuh pengetahuannya, utuh sikap dan tingkah lakunya. Pendidikan berat itu, berat sekali. Nah, kalau itu utuh, inilah awal modal anak ini ke depan akan bawa kesuksesan. Ada di mana? Di sekolah. Saya melihat kondisi ini, utama dulu. Saya takut generasi ke depannya ini tidak baik. Di negara ini terjadi ketidakadilan. Ini Pak Joko, nanti dengan Pak Menteri kita debat, saya sering debat, tapi saya belum berhasil. Bu Risma tolong, kapan programkan Pak Menteri Pendidikan ke sini? Saya sudah debat terus. Ramai saya debatnya. Debatnya apa? Dunia pendidikan harus berkualitas. Sosial kemiskinan harus semakin rendah. Reformasi birokrasi dari Menteri Anwar Asnas, semuanya dituntut sarjana. Sarjana P3, D3 macam-macam kompetisinya, kompetensinya macam-macam. Sampai guru ulang, kono ngomong kono apa penataan, kapan pinternya? Pinter-pinter diri seperti itu. Dia ngomong kemiskinan harus salah ngomong apa itu. Sekarang kalau seperti itu, Pak saya tanya, anaknya orang Marat itu diapakan? Bapak Ismarat anak bapaknya, kon sekolah, duitnya siapa? Anak konsuki sampai RB, Menteri RB harus sarjana. Pak Mendagri, DPR SMA, Presiden SMA. Terus Pak Mendiknas, Pak Mendiknas pintar, global secara internasional pintar. Tapi yang di bawah, yang dibutuhkan hari ini, anak wong larat, ben ora marat anak yatim piatu, ben
ben sempurna piye? Karena apa saya ngomong, Pak, kebodohan itu judulnya kemelaratan, kemiskinan. Wong melarat itu mesti bodoh, Pak. Enak sing sugih melarat enak, pinter sugih melarat enak, kalah pilkada, gitu. Gue lagi. Tapi nih anak wong melarat, bapaknya melarat, anaknya mesti melarat lah, orang sarjana, keturunan. Maka saya sekolahkan. Saya punya mahasiswa hari ini 1000 mahasiswa. Anak wong melarat kabeh, anak yatim. Tak raga itu berapa? 36 miliar. Satu anak 36 juta. Anda harus lulus. Hari ini kita punya P3K itu 261. Masuk semua. Harus masuk. Udah lulus. Ini nanti Pak Suko. Kalau sampai tahun ini saya sudah meluluskan 30, tahun depan meluluskan 250. Tahun ini saya akan kerjasama dengan Profesor Warji. Semua perguruan tinggi di Madiun, silahkan. Saya masih punya slot 303. Mahasiswa anaknya yang tidak mampu silahkan masuk di kampus Madiun, tak biayai. Tapi yang uangnya semester itu biasanya 3,5 juta, dia bayar 1,5 juta lah. Mana orang dulu di diskon, wes 1 juta tak kumpulin nih sama mahasiswa nih gitu. Saya yakin. Tapi di negeri semua keluar, tidak boleh. UNER, ITS, Brawijaya silakan. Tapi yang swasta mulai tahun ini harus di Madiun. Nah, harus di Madiun. Hari ini BKD saya 4 tahun ke depan yang pensiun dokternya berapa, arsiteknya berapa, guru berapa, jurusannya apa, anak memeratnya, gue kuliah jurusan ini. 4 tahun lagi kamu sudah diterima di pemerintah daerah. Ini artinya pendidikan ke depan ini wajib belajar 16 tahun ini satu-satunya di Indonesia nanti tahun depan adalah Kota Madiun. Kota Madiun. Ini bahan saya debat di Jakarta nanti. Kalau kita itu juga apa dasarnya? Anak yang mau mana Pak sekolah kabeh, anak yang mau sekolah kabeh. Jadi Madiun wong melarat ora enak, ya, wong bodoh ora enak, wong pinter kabeh. Ini jadi kondisi-kondisi ini yang kita lakukan. Maka saya minta di dunia pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Bayangkan hari ini Bu Risma itu kemarin dapat berapa? Dari 64 miliar dinas pendidikan sebelumnya aja. Saya itu protes ke Jakarta, macam-macam program saya. Penghargaan saya hari ini sudah 140. Besok saya ambil lagi, besoknya ambil lagi. Kita juara satu terus. Saya ngomong juara apa kebu, mas, apa paling rekam berapa? Kirim nih. Di ide saya, uang saya yang biasanya tahun yang lalu itu dikirim hanya dikasih transfer 19 miliar. Hari ini wis APBD tadi, wis WPPAS, tinggal pembahasan ditransfer lagi berapa? 64 miliar. Kaget duit gopo sebenarnya ini. Akhirnya saya kumpulkan, Bu Risma, tolong P3K ini semuanya biaya kita. Kebutuhan pendidikan 10 miliar ya, 10 miliar. Terus kebutuhan pendidikan berapa? Habis itu plug IT. Karena saya menganggap IT dunia saya kuasai, IT dari 1936 ini, nanti IT saya sempurnakan. Yang biasanya saya kasih 5 miliar, saya kasih tambah 10 miliar. Wis tutup, tambah 10 miliar. Mereka duitnya oke. Ponorogo dikurangi 6 miliar, 60 miliar. Bingung, tapi bidis tadi, refokusin. Ini malah bingung nambah gitu. Terenggalek 100 miliar salah, dikurangi. Nah, di sini IT, pendidikan, kesehatan saya kasih 10 miliar. Untuk inflasi, dana PTT saya
saya kasih 6 miliar, saya tambah 10 miliar, 16 miliar. Pondok lansia yang biasanya hanya 7 miliar, saya kasih 17 miliar. Pondok lansia tahun depan harus jadi. Pondok lansia ini harus jadi. Mereka kabeh tua ini, ya kan? Udah di sisi karena aku nih gini, kabeh tua yang beda. Hingga dhisik ya pondok dhisik. Habis itu siapa yang ada di pondok lansia ada 154 yang ngeblok, saya kasih anggaran 1,7 miliar untuk ngobain ini. Siapkan semua. Dan angka kemiskinan di Madiun, IPM Madiun, bukan IPM Madiun. IPM Madiun itu kita ranking 3 di Jawa Timur. APBD hanya 1,2 triliun. Surabaya 9 triliun. Kota Malang 2,6 triliun. Ini Madiun. Maka di dalam indeks ini kesehatan, pendidikan, ekonomi kita luar biasa. Ekonominya bagus, pendidikannya juga bagus, dan ekonomi kita, kesehatan kita, angka harapan kita hidup juga tinggi. Di sini, tolak ukur nasional dari sini. Angka kemiskinan ekstrim kita terbawah. Jadi indikator-indikator semuanya. Angka kemiskinan ekstrim terbawah di Jawa Timur. Luar biasa, Madiun ini kondisi-kondisi ini yang kita lakukan. Saya hanya pesan ke dunia pendidikan. Orang itu kasarnya begini. Kemarin saya debat dengan Mendagri di Jogja. Aku bilang, Mas, lepas lurah ini nek umure lagi selikur Mas. 20 piso apa Mas? Pengalamannya apa Mas? Kudune lurah paling gak umur 40 Mas. Paling tidak dari masa SMA itu makan pengalaman, makan ilmu itu satu. Tapi tidak saya nom Mas. Nom itu jadi hanya IT nih Mas. Tapi pengalamannya di masyarakat itu tidak ada. Jadi kondisi-kondisi yang seperti itu yang dialami kondisi-kondisi seperti itu. Jadi kalau kita ini banyak ilmu pengetahuan dan itu banyak pengalaman, itulah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih sempurna. Ini khususnya Kota Madiun. Maka kalau ada omongan-omongan pembangunan di Kota Madiun meninggalkan orang yang miskin itu di Madiun tidak ada. Pendapatan kita 514. Rata-rata orang miskin di Madiun belanjanya 17.000. Kalau ini orang ini dimasukkan di kabupaten 400 sekian. Sehingga orang Madiun dimasukkan ke kabupaten itu menjadi orang tidak miskin. Orang miskinnya ada di Madiun karena kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu orang yang digerakkan sulit. Orang yang digerakkan sulit. Bukan ekstrim. Jadi orang yang digerakkan sulit ini, nah ini gerakan sulit. Tapi yang sudah produktif tidak ada. Lansia produktif aja hari ini saya kasih modal, terasnya saya bangun, saya buat dodol jajan dan sebagainya. Tonggolnya titip es, titip jajan nih, jalan bagus. Yang cuma saja. Jadi kemiskinan terendah, semua kita bangun untuk kota ini. Jadi silahkan kalau ada masyarakat ngomong, ayo ngomong ya. Kondisi-kondisi seperti ini kita cek, semuanya sampai ke bawah. Jadi nenek mesti tahu ngomong nggak jelas ini, wong kuwi ora paham, wong kuwi ketinggalan zaman, wong kuwi kurang pergaulan. Nek kurang pergaulan seperti itu. Wis Pak Soko, ini rugi aku jaga sampai coba. Teman-teman sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Wali. Jadi memang membangun pendidikan tanpa dengan fondasi kekuatan fisik dan mental itu juga saya kira sangat berat. Jadi memikirkan pendidikan dengan mengendorse balita supaya tidak stunting dan sebagainya, itu saya pikir pemikiran yang strategis ya untuk kita semua. Monggo Pak Suko, saya berikan waktu sesukanya.
monggo lah, mumpung ke Madiun ya. Nah, beliau saya kira sebagai aktivis, sebagai dosen banyak pengalaman dalam melihat peta pendidikan di Indonesia juga. Oleh karena itu gagasan-gagasan beliau saya pikir sangat kita perlukan. Monggo, silakan. Terima kasih Mas Fadji. Izin Pak Wali, saya barusan dapat kabar ada mahasiswa kami yang fast track, jadi S1 belum selesai, langsung dia ambil S2 dan tadi malam mendapat piala nasional curriculum dan dia adalah lulusan SMA 2 di Madiun. Ini Mas namanya dan saya tadi WA, kamu mau jadi pegawai Pemkot Madiun? Jawabannya gini, Pak, jangan sampai Madiun itu jadi jago kandang, tapi kandangnya jago. Nah, jadi ya misalnya dia disiapkan ke Oxford untuk mengajar tempat kami. Saya hari ini Buyut agak kelihatan hitam, bukan karena sering minum kopi, tapi karena disuruh Mas Fadji ke Sorong. Jadi saya matur Pak Wali, para guru-guru ini kalau pengen tahu enaknya Madiun, kirim ke Sorong, nggak sampai 2 bulan, 2 hari saja, nangis. Ketemu KKB, ngeluh. Karena itu saya senang mendapat kesempatan ini untuk bisa sampaikan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat. Karena apa? Karena semua orang sekarang tidak mau bicara, semua chat. Ada guru komunikasi yang mengatakan banyak orang berbincang tapi tidak berkomunikasi, ngomong karena diri. Nah, inilah kisah yang saya lihat di 3 kota, di Jakarta, kemudian Malang, kasus Arema, dan kemudian di Sorong, di mana semua mengeluh Pak Wali Kota karena gadget. Nah, kita punya pilihan-pilihan yang agak ngeri nanti. Coba kita lihat di slide ini, monggo. Kita hidup di dalam zaman yang jauh berbeda. Penelitian McKinsey 2015 itu mengatakan bahwa revolusi industri itu berdampak 30 kali dahsyat dari revolusi Jepang. Kita tidak pernah membayangkan 15 tahun lalu kita melakukan Zoom misalnya. Beruntung atau tidak, tapi Indonesia netizennya sekarang nomor 1 di dunia untuk ketidaksopanan. Jangan tepuk tangan dulu. Jadi Indonesia itu juara 1 tidak sopannya di dunia untuk penggunaan netizen. Ada buku namanya Tip Today tahun 2012 dan kita gunakan sekarang. Kalau ada kecelakaan, orang luar Madiun lah, dia ngambil gambar itu dan kemudian mau viralkan. Kita lihat sikilnya potel, kepalanya mau muncul. Itu penyakit FOMO. Jadi fear of missing out, tidak ingin ketinggalan. Semua diupload. Ini penyakitnya anak muda sekarang. Mungkin juga orang tua. Kalau Bapak Ibu berada di Norwegia atau Eropa, Bapak malah ditangkap polisi karena melakukan ketidaksopanan. Itu yang jadi soal. Jadi ini yang saya kira karakter pendidikan itu mulai dipikirkan. Pertarungan kita tidak lagi di darat, tidak lagi di laut. Kepolisian sudah sambung urusannya. Tapi pertarungan kita di dunia maya. Jadi mari kita, kalau Pak Fadji lebih suka bertarung dengan Luna Maya. 24 jam, everyday 24 jam yang kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan tidak lagi dilakukan outsourcing, sekarang udah robot. Ini tukang parkir lah kita misalnya semacam. Pasti ada yang jadi korban. Pak, Bapak tahu FWB nggak? Friend with benefit. Tahu? Itu yang terjadi di kalangan anak netizen SMP, SMA, mahasiswa. Ketika dia tidak bisa mengerjakan soal, dia unggah dirinya dan cek dengan temannya dan dia pergi dating. Mari kita seks without benefit. Sing penting senang. Itu yang terjadi. Kemarin saya tanya,
Ibu, Bapak, pernahkah Ibu mengajarkan putrinya masturbasi? Pernahkah Bapak-bapak tahu anaknya onani? Kaget-kaget, karena yang saya kumpulkan itu adalah orang-orang korban dari gadget itu. Jadi ini yang saya kira tantangan ke depan yang harus dilakukan. Kita belajar bersama. Monggo kita klik. Hidup dalam kesulitan. Bahwa saat ini kita berada dalam revolusi yang sangat fundamental, mengubah cara hidupnya. Kita datang ke pasar, kemudian tukang hijau ganti data kita, dan sekarang setiap hari kita bukakan rumah karena tukang paket datang. Kita tidak tahu paket itu kejahatan itu. Mungkin Madiun kota yang paling maju yang bagus, karena itu diminta gubernur saya untuk memimpin komite komunikasi digital. Ruangnya nggak ada yang jaga. Bayangkan kalau saya ngajar, tiba-tiba sekarang ada mahasiswa masuk ini Pak, dan dia pakai headset, tiba-tiba masuk tanpa ketok pintu, dia masuk cuma gini lihat itu langsung, itu terjadi. Nah saya kan temannya Pak Maidi, saya cuma kamu keluar. Itu pun saya dengan netizen dibully. Dosennya hal-hal militer. Bertarung, Pak. Pertarungan itu yang, dan kita akan menghadapi pertarungan 2024 ketika kemudian semua dijalankan algoritma. Kalau saya buka Anies, maka semua pendukung Anies masuk. Kalau saya buka Ganjar, semua Ganjar. Dan terus untuk teori repetisi, terus diulang-ulang sehingga kita Ganjar. Satunya Anies. Saya tanya, kamu milih siapa? Saya Pak Ganjar. Kenapa? Kamu kenal? Enggak. Jadi kita kekosongan karakter karena kita mesin yang melakukan itu. Maka menurut saya mari kita pikirkan pelajaran-pelajaran. Bu, Pak ngeri. Saya mengumpulkan pasukan pengibar bendera Surabaya. Saya tanya, tahukah Cokro Aminoto 100 anak tidak ada satupun yang tahu. Wah, wali kota ini tak ya. Tokoh Surabaya yang melahirkan Soekarno nggak tahu, itu parah sekali. Salah guru PPKN. Mungkin dia GTT, guru tidak tetap atau tetap tidak guru. Oke, selanjutnya aku teruskan Mas. Nah, apa yang kita lakukan? Perubahan terus jalan, bukan hanya teknologi, tapi lala bisa melakukan itu. Bahkan menurut saya suka yang Windy itu yang dia berubah gaya kreatif untuk orang susah juga ini. Orang tuli kemudian suara, dia tidak punya pengalaman suara. Ini kan hal baru yang tidak dilakukan. Jadi mari kita berkreatif, karena intinya ini kalau saya Pak Wali Kota sudah selesai Pak bangun Pak, tapi SDM-nya. Karena urusannya Pak Maidi adalah membuat kandangnya jago, bukan jago kandang. Makanya Pak Maidi kalau bisa teman-teman guru sekali-kali kita ajak studi banding ke luar negeri. Yang tepuk tangan dicatat, kita ajak ke Ukraina. Kalau Pak Igi, Pak, dengan masih dikatakan ke Spanyol sekarang. Bagaimana ada orang cantik, ganteng, kelelaran bikin stadion, makan aja nggak bisa. Dan 2003 kita akan menghadapi kesulitan. Makanya jadi pegawai negeri harus ngirit. Itu Pak. Serius itu, karena ini akan jadi tempat yang luar biasa. Oke, terus selanjutnya. Mendidik anak pasti sulit. Maka satu-satunya jalan kita jangan murah apapun. Susah Pak, semua keluhan ibu-ibu di Sumatera adalah saya berikan gadget dan anaknya nggak bisa, sangat tergantung dengan gadget itu. Ibunya larang, ojo dolanan ponsel aja, malah ibu chatting karo reuni koncone. Ini kan terpanutan. Karena itu menurut saya yang diliterasi bukan siswanya, tapi orang tuanya. Banyak Pak Marji, teman-teman Marji yang guru besar itu
kok IG, WA gak iso SMS-an. Kalau ibu saya masih lumayan, saya WA itu gak pernah jawab, saya pun gak tahu. Tapi setelah saya jelaskan, Bu, mesti tak transfer terus jawab WK. Ibu gue nih duit ngotot gitu. Ya Allah, ya Rabbi, ampun ibuku. Terus mas. Nah, ini yang kita kemudian jangan terjebak, Pak sekalian. Mari kita. Saya satu saat ke kota Fukuoka, tapi sama Mak Maiti ditugaskan ke Taiwan dulu. Saya pergi ke Taiwan, saya turun di Taipei, terus saya naik kereta ke Taichung. Tai ngapain? Jadi Bapak harus ke sana. Ada sebuah tempat yang dia kuliner, tetapi Pak Wali Kota kalau masuk ke situ ponselnya harus ditahan tempat itu sepanjang 1 kilometer. Saya protes Pak Wali Kota, kita nggak bisa selfie. Jawabnya apa? Apa hidup harus selfie? Apakah nanti kalau Pak Suko meninggal dunia malaikat tanya, Ustaz selfie baru belum masuk neraka? Ternyata enggak. Saya tanya kenapa begitu? Karena kami sudah banyak orang menderita, moralnya rusak, kacau, tidak mau orang tua karena gadget. Maka kami ingin generasi netizen kami itu menjadi manusia yang sebenarnya, sak cukupnya. Saya nggak tahu, minimal di sekolah ditahan ya kalau konser di kelas. Pada posisi itu belajar ke Korea, ada ketegasan di dalam pendidikan. Ada teman saya yang agak radikal, pendidikan kok demokrasi, begitu. Kalau demokrasi berarti guru sejajarkan dengan siswa. Jadi problem-problem perdebatan timur barat itu terserah dengan. Tapi teknologi itu kemudian menggagalkan di Jepang karena banyak di Jepang itu yang sewu ya. Sekarang ini banyak orang cerai pada usia menjelang pensiun dan usia pensiun. Jadi di Jepang kalau mencari janda Pak, banyak umur 61, 62 Pak. Cari kakek juga. Apa masalahnya? Mereka hidup sangat tergantung dengan gadget, teknologi, pergi berangkat ke kantor, pulang malam hari, terus jarang ketemu istrinya. Setelah umur 60 tahun, ada seorang bapak yang kaget karena di sebelahnya, loh, ono Pak Lampir. Nah ibunya juga gitu, nyok dadut bakung di sopo. Mereka tidak terbiasa dengan humanisme. Karakter menurut saya adalah humanisme dan itu inti dari pendidikan adalah membangun humanisme. Percuma kita punya kemampuan teknologi meletak kiri dan yang menyebut dan dia tidak berperan. Dia akan memakan orangnya. Dia akan menjadi sambo dan teginasa yang menghabisi. Tentu kita tidak mengenal itu. Oke, inilah yang kemudian kasari menurut saya kita sadar bahwa ada kehidupan yang harus berpindah. Pesan apa saja Pak, bersih-bersih di Surabaya tinggal googling dan datang, tukang cukur datang, tukang pijat datang dengan online. Regulasi juga siap terjadi konflik antara orang tua dan anak. Dulu kalau di kampus kita batuk saja Pak Parji, mahasiswa udah takut. Karena kita batuk malah mahasiswanya, Pak Bapak periksa ke dokter daripada nulari kami. Ini, maka mari kita yang ijazah itu nggak perlu, tapi yang penting keterampilan. Saya bayangkan Ibu Yuni mungkin ada kursus membuat sambal pecel, semoga sudah ada. Anak SMP medun kudu bisa bikin pecel. SMA kudu bisa gawe tempe misalnya. GTT gak ada duit tapi tiba-tiba semuanya. Dodol-dodolan, latihan jualan lapisan orang tuanya. Waduh namanya. Pendekatan kita bukan apa yang kita pelajari, tapi bagaimana melajari. Pak, semua anak sekarang pintar mengerjakan soal itu dah dengan rumus-rumus karena menawarkan banyak hal rumus-rumus di media. Tapi teknologi ini membuka semuanya.
semua kita bisa lakukan. Yang belum adalah pendidikan karakter. Makanya saya tadi usul Madiun harus jadi magnet, menjadi pusat literasi media yang berbasis karakter. Ini yang harus kita lakukan. Makanya saya tadi minta saran beberapa guru dan terus kita kirim ke luar negeri. Nah, dari semuanya ini yang menjadi ngeri adalah berkembangnya algoritma tadi. Terus masuk. Ada orang yang namanya Pak Kerja bilang bahwa buta huruf di abad ke-21 itu bukanlah orang yang tidak bisa baca tulis, tetapi yang cannot learn, tidak bisa belajar. Betul bisa belajar apa? Unlearn, tidak belajar, dan relearn. Saya berkali-kali waktu ditanya, relearn itu apa maksudnya? Orang yang hanya mengulang-ulang cara itu saja. Cara sudah berubah. Cara berubah. Yang tidak berubah adalah normal. Nah, ini yang saya kira kita butuh. Indonesia Pak butuh bukan hanya Madiun. Dan saya kira Madiun bisa menjadi laboratorium pendidikan normal. Orang yang hanya mengulang-ulang tidak mau berubah, maka dia akan ditinggal. Yang saya selalu ceritain, kantor pos itu kan paling top. Orang yang IP-nya 4 pasti masuk kantor pos, tapi bergeser aturan dia akan nomor sekian. Kantor pos dulu kan kalau kirim paket seminggu Pak, hari dikirim seminggu baru datang. Datang LTH kalah ya. LTH itu 3 hari, hari dikirim 3 hari datang. Kantor pos sudah bangkrut, bikin titipan kilat. Hari dikirim besok datang. LTH bikin lebih cepat lagi, hari dikirim hari pula datang. Kantor pos bingung, akhirnya belum dikirim sudah datang. Tinggalan kalau Madiun, Ngawi, bus gitu. Jadi kecepatan menjadi cara. Oke, terus ini karakternya nanti yang pelajari bahwa melek teknologi kita pasti kalah orang tua. Kreatif lebih kreatif. Mereka betul, tetapi mohon maaf, mereka kemudian menjadi anak-anak yang autis, anak-anak yang baperan biasanya. Baper Pak. Saya banyak kisah tentang masa yang baper yang terakhir ini. Baper karena tergantung teknologi. Bayangkan masuk UNER, ada loh Pak yang diantar ibunya, terus dibilang ibunya lagi break. Oke, terus nah ini yang kita sebut FOMO ya. Jadi orang yang gelisah karena tidak pegang ponsel. Tadi saya dapat gambar mata bisa rusak. Ini teknologi yang berbahaya. Jadi Bapak harus tapi kalau tegas maka rumusnya Bapak jadi panutan. Melarang ponsel tapi itu sepakat. Jadi caranya sudah temukan karena setiap orang itu beda-beda. Sekarang saking tergantungnya kadang-kadang takut sama komandannya, kata itu kan sholat juga di bawah. Telepon komandannya waktu tahiyat, siap Bapak, saya sedang tahiyat awal. Padahal kalau angkatan laut itu dan kolonel istrinya adalah kolonel. Oke, terus nah ini saya kira saya tidak bisa tidak banyak, tapi saya dulu mungkin menjadi pusat karena ibu itu adalah sumbernya moral. Puisinya adalah itu penting. Children learn what they like. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar mati. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar mandiri, dan jika anak dibesarkan dengan ujian, ia belajar menghargai. Ini saya kira universal, nanti diterapkan dalam kekinian, terserah panjenengan merumuskan. Arek saiki gak iso dikerasi, tapi gak iso diculli juga. Ini problem yang saya kira harus dilakukan. Setiap masa demo beberapa waktu lalu di Baliho saya datang, tulisannya spanduk begini, Bapak Ibu dosen mohon izin kami kuliah di lapangan. Demo soal BBM.
Saya panggil lagi, kamu boleh demo asal kamu udah menyelesaikan hidupmu. Apa-apa. Kamu kalau celana dalammu kamu cuci atau laundry Pak, ya gak usah demo. Kamu menyelesaikan hidup saja gak bisa kok mau demo. Jadi pada titik tertentu harus ada ketegasan semacam. Jadi seneng kok mereka. Pak, pernahkah kita yang generasi panjenengan yang tangannya dipukul Pak Mudin ketika ngaji, kemudian protes Pak Mudin kan tidak gugat. Sekarang muncul, kadang-kadang digugat saja. Dan yang terakhir, tapi ini jangan bilang siapa-siapa. Saya akrab dengan guru, saya bergaul dengan guru dan sampai sekarang masih menggauli guru. Karena istri saya temannya Bu Yudi. Cerita anak ini ngerinya kota besar seperti Surabaya. Jadi SMP karena kasus tadi. Jadi dia buka bajunya kepada temannya, dia perempuan, disuruh pegang, habis itu suruh bayar. Kadang-kadang lewat alat ini lebih ngeri lagi. Saya tanya mahasiswa saya yang menjual temannya, karena dari alat ini bisa buat jadi jadi radikal pun dengan semacam. Banyak kisah semacam. Tapi mari kita semua bareng. Saya berharap Pak Maidi betul-betul Madiun ada lab literasi media. Ini barang baru yang seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia mengalami gegap teknologi. Maka Bill Gates juga ditentang di India. Anda yang merusak kemanusiaan. Ya bisa lagi ya sekarang. Semua serba. Oke, terus sama. Nah, saya ingin menutup kalimat begini. Di dunia itu tidak ada yang abadi, selalu ada perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Ibarat angin, maka kita tidak akan bisa mengendalikan angin saat berlayar. Yang bisa diperintahkan Pak Wali Kota adalah mari kita menyesuaikan layar. Anak-anak sudah berlayar dan mungkin canggih, maka mari kita pelajari layar itu arahnya kemana sehingga tujuan pendidikan karakter tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Suko. Jadi memang Bapak Ibu kita hari ini masuk pada era revolusi digital yang pengaruhnya itu luar biasa. Studi McKinsey itu mengatakan akan ada 27 juta pekerjaan yang hilang dan akan tergantikan dengan 45 juta pekerjaan baru. Itu harus diantisipasi. Tetapi yang lebih parah bahwa digital dalam banyak hal memang positif, tetapi di sisi lain selalu menghadirkan hal-hal yang tidak baik dan negatif juga. Maka dalam perkembangan terbaru misalnya ada juga mengenai bagaimana kita mengupdate masyarakat itu dalam bentuk citizen digital. Jadi kewarganegaraan kita itu juga perlu diupgrade karena nilai-nilai itu berubah dengan sangat cepat gitu. Dan kadang-kadang persekolahan kita, pendidikan kita itu terlalu tertinggal dengan apa yang harusnya menyiapkan itu semua, termasuk dalam menyiapkan karakter, pendidikan karakter. Kalau kita bicara yang disampaikan Mas Suko itu ada persoalan sebenarnya, karena karakter, pendidikan karakter itu bicara 3 ranah kan, knowing the good, loving the good, dan action the good. Nah persoalannya anak-anak yang paham tentang karakter, tentang hal-hal baik itu belum tentu dia akan mencintai kebaikan. Strata yang kedua sudah mencintai kebaikan, tetapi persoalannya hari ini yang kita rasakan itu yang ketiga, action the good, mau melakukan kebaikan, mau melakukan hal-hal yang berintegritas. Itu persoalan kita semua hari ini. Saya kira Pak Wali dan Mas Suko sudah memberikan paparan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Masih diberi kesempatan mungkin 3 pertanyaan ya Pak Wali. Ya, oke. Saya beri kesempatan 3 penanya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak yang dari ujung yang pakai kopiah. Kemudian berikutnya mungkin ada
Bapak yang berkacamata mohon nanti diperkenalkan. Meskipun saya sudah kenal tapi tetap diperkenalkan. Terakhir yang nomor 3, mohon maaf saya batasi 3 penanya saja karena Mas Suko jam 3 harus sudah ke Surabaya rencana lain dan Pak Wali masih ada 7 titik, kasihan nanti beliau. Oke, terakhir Pak Jamali kalau tidak salah ya, yang ketiga. Oke, ya. 1, 2, 3. Pak Nardi, Pak yang tengah dan Pak Jamali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsin. Saya mahasiswa ya, Pak Maiti, Dion Sewu dan Pak Mas Soko masih dengan saya. Oleh karena saya gini, terima kasih Pak Maiti dan Pak Soko untuk memberikan gambaran saat ini. Dialog pada kesempatan ini sangat bagus sekali karena temanya adalah pendidikan karakter. Ini saya cerita dulu Bapak, seandainya kita nanti melakukan sesuatu yang mungkin berbeda akan tertarik. Nyuwun sewu, pengalaman kami ketika saya dilantik dari kepala sekolah, Pak Maiti, tahun pertama saya mengadakan ngaji bareng hari Jumat. Kenapa? Latar belakang saya ada anak-anak banyak yang mau nyopet, HP hilang, kemudian uang temannya hilang dan seterusnya. Lama-lama saya mengevaluasi case ini, ngaplok tangannya nyuwun Gusti Allah. Alhamdulillah Pak, tahun pertama antiknya banyak anak yang tidak ikut itu di lapangan Pak, hari Jumat jam 6:30 saya suruh ngaji bersama semua guru agama ketika itu saya bagi, kemudian anak-anak semua di lapangan. Awalnya datang terlambat dan ternyata kita tanya, saya sendiri yang nanya, kenapa? Maaf Pak, saya bukan muslim. Itu ada anak 7 anak yang mengatakan ternyata anak itu Islam. Sampai mengatakan itu apa? Karena tidak bisa membaca Al-Quran. Oke, saya baca, saya disuruh ambil Al-Quran. Ketika itu saya yang bimbing sendiri. Tahun pertama, tahun kedua alhamdulillah Pak. Hasilnya anak-anak banyak yang menemukan uang 1.000, 2.000 sampai HP itu bisa diberikan kepada gurunya. Pak, kemarin saya ambil. Ketika itu pun yang menemukan uang 100, saya suruh angkat tangan, tak tambah 100. Akhirnya baik. Dan lama tahun kedua ketika alhamdulillah lancar, alhamdulillah dengan itu orang tua banyak menunjuk bahwa itu hal yang baik. Oleh karena itu saya teruskan dengan literasi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketika Jumat ngaji. Hari Selasa informasi yang lain, hari Rabu kewirausahaan, saya Bapak. Hari Kamis literasi. Literasi apa? Kita suruh baca di lapangan, mengajukan anak 3 orang untuk presentasi apa yang disampaikan. Sampai sekarang hanya turun 2 tahun karena pandemi Pak. Dengan adanya itu, hal yang baik saya sampaikan direktorat bahwa kegiatan itu membentuk karakter anak yang sekiranya dulu ketika berpikir saya pokoknya wong Islam kudu iso maca Al-Quran. Yang kedua, tidak banyak yang baca Al-Quran setiap minggu. Sama ke waktu saya ketika hanya 30 menit maksimal itu saya baca buku. Nyuwun sewu adalah kebijakan dari sekolah ketika itu saya sampai sekarang terus itu. Seandainya dari Dinas Al-Quran dan Wali Kota setiap hari Jumat semua sekolah yang ada di Kota Madiun itu ngaji bareng. Bukan mau jauh ini kan saya usul. Ada orang yang baik ingat dulu. Karena apa? Awal orang yang baik itu kalau ditirukan juga baik, maksimal. Kenapa? Anak yang tidak mau membaca akhirnya membaca. Yang kedua, ketika itu saya juga bagaimana ngeplak orang tuanya. Saya sudah mulai Pak, setiap hari mingguan sekolah saya ada kegiatan pengajian bersama orang tua dan murid. Bagaimana? Ini juga membentuk karakter orang tua juga. Kenapa? Kalau sudah dimasukkan sekolah, apa programnya? Tolong dibantu, tolong didukung. Rata-rata dukungannya itu tidak 100%. Ada sesuatu yang mungkin ini agak tidak bertentangan dengan orang tua, akhirnya dipatahkan. Oleh karena itu saya Pak Maidi, saya sangat sekali dengan adanya fisik dan semua kisi-kisi. Mari mohon dengan hormat, ayo kami di sekolah ini diajak untuk bisa bagaimana karakter agamis itu masuk. Mudah-mudahan ini akan kekal abadi sampai dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko nggih. Asma lengkap Pak Sunardi, Pak SMK 3 Madiun. Ya. Pak Nadi.
hati seiring lah. Monggo Bapak yang kacamata. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Mulyono dari SDN 02 Kanigoro. Saya juga mahasiswanya Pak Parji. Baik, saya hanya menggarisbawahi dari kata yang diungkapkan Pak Suko tadi. Kita banyak belajar sehingga ijazah formal seakan-akan tidak berlaku. Saya sudah survei 100 anak Pak mengenai masalah itu, dan memang mereka banyak ijazah sekarang nggak perlu Mas, karena cari duit sekarang mudah. IT itu salah satu sumber dari mereka mendulang uang. Padahal kita dituntut juga untuk pembelajaran lebih tinggi dan tinggi. Lah ini mohon pencerahannya Pak Suko atau siapa saja yang sebagai narasumber untuk bagaimana sikap kami selaku guru, selaku orang tua untuk bisa memberikan pencerahan ke anak-anak atau yang tadi saya survei supaya mereka juga pinter, juga bisa mendapatkan pendapatan tinggi tapi juga pendidikan tinggi, supaya mereka nggak menyepelekan ijazah yang formal tadi hanya karena memburu uang. Ini mohon pencerahannya bagaimana sikap kami. Terima kasih. Pak Mul sekarang tugas di mana? Di SDN 02 Kanigoro. Kepala sekolah ya? Nggih. Kepala sekolah. Murid saya udah kepala sekolah, Bu Wali Kota, macam hebat-hebat ya. Hebat-hebat luar biasa. Terakhir Pak Jamal ini ya murid saya ini. S2 juga ini. Monggo Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota serta Bapak Dr. Suko dari Erlangga Surabaya, sangat menarik sekali untuk dialog pada siang hari ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Suko ini adalah obatnya Bapak Wali Kota. Mengapa saya katakan demikian? Karena semua terkait dengan program-program itu semua Pak Wali tangkap dan semua Pak Wali lakukan. Program apa lagi nanti untuk Pak Wali Kota tahun ke depan sangat luar biasa sekali terkait dengan program-program Pak Wali. Pertanyaan untuk Bapak Suko, Bapak Dr. Suko, terkait dengan penggunaan gadget Bapak. Kira-kira ini baik itu SD, SMP, SMA, bahkan tidak siapapun juga akan terkontaminasi terkait dengan gadget. Terkait dengan ini terutama adalah bagi anak didik Pak, yang mana anak didik sekarang ini sulit sekali untuk diarahkan. Bahkan tadi Bapak Dr. Suko sudah menyampaikan bahwa ini adalah literasi untuk orang tua. Orang tua itu tidak jeli-jelinya Pak Suko untuk memberikan contoh atau menegur dan sebagainya. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang ketagihan game, ya bukan hanya mungkin anak-anak ya, bahkan remaja, mahasiswa ini sangat-sangat memperhatikan. Oleh sebab itu bagaimana untuk menangani terkait ini sehingga generasi ke depan ini tidak tersibukkan oleh game-game itu, tapi juga bisa membentukkan karakter yang sahabat kita harapkan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 penanggap, tampaknya yang banyak ini minta advice pada Mas Suko tentang bagaimana strategi untuk membangun, menguatkan karakter di era digital yang memang di lapangan itu ternyata dampaknya luar biasa. Suatu saat saya pernah ditelepon seorang bupati di wilayah Mataraman ini. Beliau mengeluhkan ada beberapa anak itu yang mengalami ini kecanduan game sampai tidak mau sekolah. Sehingga minta advice bagaimana ini ya. Kemudian ya ini persoalan saya kira yang melanda kita semuanya juga gitu. Kemudian ada beberapa usulan ke Pak Wali, monggo saya persilakan Pak Wali dulu dan nanti Mas Suko. Ya Pak Nanti, itu bagus. Sampai ngerti itu ada duplikat Ka'bah, ngerti itu? Nanti sudah selesai maaf di Itu tanggal 27 kita resmikan. Undangan kita 20.000 Pak. Ini nanti akan ada kuis kita pas hari santri. Nanti akan ada 104 dai kecil
yang sudah saya bentuk. SMK tak tinggal mereka baik provinsi ini pinter-pinter ini cah guntur ini ditoknya pinter banget itu. Di sanalah nanti namanya Merdeka Belajar dan Karakter. Di sini bukan ini. Nanti pendidikan agama akan di sini. Nanti silahkan ditelaah dulu. Kalau setiap Jumat Zoom dari sini. Jadi Zoom dari sini semuanya umpama Jumat ngaji silahkan aja. Zoomnya dari sini nanti. Semua sekolah. Mungkin seperempat jam atau apa. Di sini nantilah yang Bapak Ibu guru yang punya guru agama sekarang sudah tak tekoni seragam kabeh, jubah kabeh, harus di dalam Merdeka Belajar karakter anak ya game tadi salah satunya harus disibukkan ke sini, harus dilatih ke sini. Anak-anak yang game bagaimana dia disibukkan ngaji piye dan sebagainya. Ini tugas sekolah harus dikencengi. Kalau itu tugas sekolah kenceng, paling tidak nanti kandani wong tua gak kena kandani sekolah setengah untuk dipaksa tugas itu masih masuk. Dari game-game yang tadi inilah nanti kiblatnya. Nah nanti dari 100 tempat hari itu guru agama kurikulumnya hari ini apa, makanya SMP 1 guru agama kelas 1 ngajar 1, 2, 3, 4, 5 ngajar itu di sini. Daknya semua ngomong tapi materinya materi kurikulum sampaikan pada anak-anak. Kalau pelajaran agama SMP kelas 1 nanti kumpul di sini gurunya, Zoom dari sini. Selesai. Praktek di sini, ngaji di sini. Nanti waktunya sembahyang dulu di sini. Ini untuk bagaimana bahwa modernisasi bukan kristenisasi. Ini yang penting. Nah, kalau sudah seperti ini Pak Nardi, benar memang anak itu kalau sudah seperti itu nanti akan balan nanti. Maka saya sampaikan pembentukan manusia dalam dunia harus utuh. Tapi sampaikan Pak Mul, orang ini sudah duit Pak, itu tidak utuh. Pasaran itu motor duitin. Tapi agama tidak tahu, pendidikan tidak tahu, sopan santun tidak tahu. Perubahan di dunia ini setiap detik, setiap jam, setiap bulan ada perubahan. Pak Soko tadi apa di perubahan? Perubahan itu yang bisa merubah itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu di kampus, ilmu pengetahuan itu di sekolah. Itu lengkap perubahan itu. Jadi kalau anak itu hanya bisa itu bisa, misalnya sekolah jadi kuli batu ya selesai. Saya sampaikan kebodohan judulnya lebih kemiskinan. Dia hanya pintar IT, tapi tidak lengkap dengan agamanya, tidak lengkap dengan sosialisasi dengan temannya. Begitu jadi masalah juga. Kok perlu dibubarnya pendidikan ya? Pendidikan bubar wes. Pokoknya urip sakar PDD. Merdeka belajar PDD. Paten-patenan dhewe sak warepmu wis. Etika, sopan santun, norma. Ini kebutuhan manusia hidup untuk sempurna. Nah, kalau tadi ayatnya gini Pak Depongkon gak gelem Pak dan iki lho kuatannya di sini. Guru agama harus kuat, memberikan tugas. Anak bagaimana? Bocah itu jadi tekan terus. Sinau iki buku iki, sinau iki buku iki bukan. Inilah tempat wisatanya. Jadi bocah ini jak santai, nebone di sini, jak ngomong. Ini masuk. Bocah jadi sekolah, wis ini. Bocah berusaha kita. Ini saya buatkan. Ini ada 6 agama. Ini ada tempat ibadah 6 agama, 1 tempat yang beda ruang. Non Muslim boleh, sudah saya buatkan. Hindu, Buddha, nanti sembahyang ada di sini semua beda. Tapi sudah saya penuhi di sini. Nah, penekanan di sinilah membentuk karakter anak
untuk ke depan itu sempurna. Nek iso golek duit, nek wong tua ora ngerti, apa-apa ora jelas. Ngerti wong tua dipisu begitu. Nah ini, maka untuk Kota Madiun silahkan aja, lihat aja nanti feeling saya, apa yang akan saya lakukan. Dokter saya sudah lulus, aku sungai karena dulu, aku dokter, tapi dokter lulus uangnya, musim disertasi aku kan. Ini nak jadi wali kota itu, pikirannya tak sampai menunggus, musim disertasi, analisa internasional harus. Makanya, tapi tidak apa-apa, aku boleh dokter sing keringetan, sing angel itu. Dan mau gampang, bukan aku kata segampang. Jangan terus celaka maksudnya. Terima kasih Kak Ali, luar biasa. Monggo Mas, langsung masuk ke Bapak, mari kita pelajari arahnya. Bapak jangan mengarahkan, ini yang penting ya. Dan kalau kita mau mengarahkan, maka kita harus pelajari arahnya. Ini anomali banget, anomali banget. Soal haji itu lah. Toh nyatanya di kantor juga ada pembunuhan, di tanah beras juga ada pelecehan. Soal agama itu di luar saya, tapi nanti pada sisi lain aja. Jadi, kenapa Indonesia itu berkali-kali menjadi urutan ke-109 dari 180 negara? Satu Pak, etika. Jadi etika itu dalam pergaulan internasional itu menjadi sesuatu yang paling tinggi. Maka ketika tadi soal betul ada yang mikirnya sekolah nggak penting. Betul Pak, kalau hanya cari uang saja itu mulai diabaikan. Maka lembaga sekolah itu harus mulai dipikirkan kurikulumnya. Ini kan saya bilang contoh ini, cah Madiun kudu iso gawe pecel. Itulah karakter menurut saya. Dia kebanggaan. Cah arek Madiun kudu sopan misalnya. Itu menjadi penting. Jadi ini yang apa diajarkan itu caranya ada pada cara-cara kita. Pak, Bu, nyuwun saya pun sudah 3 tahun apalagi setelah pandemi, buku-buku saya, teori saya 30 yang saya teori apa, tinggal 2 yang sudah saya lakukan, 2 teori. Maka saya dapat buku, sekarang anak-anak saya suruh pelajari dan kita diskusi, sinau bareng. Nah, bisa lagi. Konsep guru adalah prestasi. Tak tarik ke atas yo, kita perlu pendidikan kita kan terlalu sentralistik yang luar biasa, yang tidak memberikan kekuatan lokal yang luar biasa. Jadi dari mana kita memulai ini, saya pun juga sedang mencari pola di mana ya bisa anak kecil Pak ya. Ketika saya nggak kaget dulu ketika televisi datang begitu. Sekarang saya tanya aja, siapa yang 1 bulan Bapak baca koran dengan sungguh-sungguh? Siapa yang seminggu ini menonton televisi? Siapa yang menggunakan radio itu? Semua tergantung. Mulai bangun pagi sampai mau tidur itu kelonan sama ponsel. Ibu-ibu kalau ke mall, bapaknya hilang gak masalah. Kalau dia bisa dilacak kalau lokasi. Semua tergantung. Jadi bangun pagi pasti langsung buka ponsel. Kecuali saya enggak Pak. Saya bangun pagi enggak mungkin pegang ponsel karena ponselnya dipegang istri saya. Jadi ini loh, saya nyoba Pak, enggak bisa berkali-kali. Mari makan bareng, udah makan bareng karena saya HP diletakkan juga. Nah sekarang ada game di Surabaya itu Pak. Rek, ayo makan. Ada namanya warung di situ. Itu penjualnya dikasih rincing itu tumpuk, terus ponselnya ditumpuk Pak. Janjian anak muda digerakkan itu. Sopo jukur dewe sing bayarin. 2 jam misalnya kita 2 jam sepakat ya, nggak main ponsel. Kalau ada 1,5 jam kan dia yang bayarin dulu. Terpaksa menggunakan 2 jam. Jadi monggo kreatif pendidikan. Karena menurut saya panjenengan yang menentukan masa depan itu. Tadi kan saya berharap Madiun nanti bukannya teknologinya, tapi tentang norma-norma yang bisa menjaga itu.
Orang sekarang FOMO tadi Pak, takut tidak ketinggalan. Yang saya selalu cerita, ono ngaji sidik kirim koncone ben dianggap dia beragama dengan baik, langsung di-share. Ono tulisan Arab dan di-share langsung, ayat terbaik daftar tour travel di Arab. Orang Arab seolah beragama. Kita hidup dalam casting dan casting. Kita tidak tahu pertempuran brand image. Nah sekarang ada yang disebut dengan false truth, kebenaran palsu. Itu kalau terus luar biasa. Lalu soal politik kan menurut saya produksi. Nah yang kedua Bapak Ustaz, problem yang mau karakter itu adalah kepercayaan diri. Titik Pak Maidi kota pendekar itu mau jauh fisiknya tok. Nek percaya tok fisiknya amblas di luar surat Timadi. Karena isinya harus dilatih banget. Jadi Pak Maidi membuat Singapura Ka'bah itu harus benar. Karena mendekatkan simbol orang tua Ka'bah tadi itu cara untuk melatih. Oh aku sembayangi. Kan soal percaya itu imajinasi. Kita yang kurang adalah minder biasanya kalau dipertempurkan. Tapi saya beruntung ada Dimas yang jadi anak Indonesia itu rata-rata kurang pede. Saya ingat ada bintang film Brad Pitt. Brad Pitt itu suaminya Angelina Jolie. Itu tiap 3 tahun datang ke Bali pakai pesawat pribadi, terus datang saya ke Bali langsung cepot baju celana karek segitiga. Tergantung warna sampai yang Anda sukai. Terus dia pulang ke Amerika itu di eksotik karena hitamnya. Jadi berarti dia orang kaya. Nah tetangga saya itu Yujah itu malah bukan white gitu, bukan. Ini loh apa itu? Kalau bakul kopi diputi kopi ini kadang menetes tak ombe. Kita kadang terlalu itu eksotik, kita sibuk bersolek kan. Makanya tadi kan soal agama kita, Selandia Baru itu menjalankan sejumlah tindakan-tindakan Islami dan bukan. Ini tidak ke Kanada, Selandia Baru. Oh my God, sedih kunci. Pas nggak ada pencuri, nangkene udah motor gawe dijaluk. Itu udah menang. Jadi karakter itu saya kira saya menjadi penting dan itu dimulai dari bawah. Saya percaya bahwa sebetulnya ilmu yang penting itu justru ilmu bumi itu bagian dari cara kita belajar etika. Dulu kan diapalin pabrik gula garam itu Madura. Nah sekarang tidak ada itu, tapi Madiun menghadirkan itu loh, nenek Singapura kono Singo. Dia adalah memotivasi. Cara itu yang saya kira cara baru. Tadi saya bilang pelajari cara berlayar dengan cara-cara baru. Saya percaya Anda semua. Terima kasih. Bapak Ibu luar biasa, sebenarnya dialog kita sangat menarik kalau kita teruskan, tetapi kita dibatasi waktu dan tentu saya tidak akan memperpanjang dengan kesempatan untuk bertanya lagi. Dan memang era hari ini era digital yang luar biasa. Ngapunten Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ada yang hamil atau mboten ya? Hari ini nggak ada ya karena sudah senior semua, nggak ada yang hamil. Jadi ngapunten, kalau ada ibu-ibu mengandung hamil, anak yang dikandung sudah usia 8 bulan, 9 bulan, belum lahir, iya di dalam itu sudah bisa alam berbeda. Jadi anak lain cepat ini bisa alam saya luar biasa itu. Jadi kita sangat tergantung dengan gadget hari ini, tetapi jangan larut dalam hingga gadget sementara kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Saya akan menutup diskusi ini dengan mengutip studinya Likona. Itu ada 10 hal. 10 hal yang menjadi tantangan kita semuanya, terutama anak-anak muda kita ya. Yang ini kalau tidak diantisipasi sangat berbahaya. Nomor 1, kekerasan di kalangan remaja.
Nomor 2, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk terbukti. Nomor 3, pengaruh peer group dalam tindak kekerasan. Nomor 4, meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba, alkohol, seks bebas. Tadi Mas Suko mengatakan. Nomor 5, semakin kaburnya pedoman moral baik buruk. Saya kira ini juga luar biasa. Menurunnya etos kerja. Nomor 7, rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru. Nomor 8, rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara. Nomor 9, maraknya ketidakjujuran. Nomor 10, adanya rasa curiga dan kebencian di antara sesama. Sebentar lagi tahun politik, hati-hati, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, dan mudah-mudahan Kota Madiun menjadi pionir bagaimana masyarakatnya menjadi masyarakat yang berkarakter, masyarakat teladan yang bisa menjadi contoh tidak hanya untuk Madiun tapi juga untuk Madiun, Jawa Timur dan Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Bapak sekalian, saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk narasumber serta moderator kita bersini hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengabadikan momen dialog pendidikan hari ini, berkenan Bapak Wali Kota Madiun beserta narasumber untuk foto bersama. Untuk tamu undangan dimohon berdiri. Foto bersama. Pesan pengunjungan kita, kominfo buat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Madiun, juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Hajah Yuni Setiawati Maidi SPD MPD beserta seluruh narasumber. Dengan demikian berakhirkan acara dialog pendidikan. Semoga pendidikan Kota Madiun semakin jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.